Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma. Terima kasih yang sudah bergabung. Bapak ucapkan kembali Assalamualaikum, ahlan wa sahlan. Jumpa kembali dengan Pak Alim dalam berkisah ya, bersama dengan Pak Alim ya, di channel Instagram SDIT Al Hikmah. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang pada hari ini kita masih bisa seperti biasa bertatap muka walaupun via Instagram ya. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat iman, nikmat Islam ya. Sehingga kita masih bisa menjalankan aktivitas sehari-hari kita walaupun kita dalam keadaan kena wabah ya di negeri kita dan negeri-negeri yang lain di Indonesia, di luar negeri, wabah COVID-19. Tetap jaga kesehatan ya, cuci tangan kalau kamu dari luar, kemudian kalau kamu keluar pakai masker dan jaga jarak. Salawat dan salam tidak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat dan para ulama-ulama solih dan kita sebagai pengikutnya. Kita berharap kepada Allah agar kita mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat nanti sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dan ampun dari Allah dan kita bisa memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang kemarin kita sudah berkisah tentang istana hijau untuk penolong keluarga Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kali ini Pak Alim akan membawakan kisah tentang surat untuk Muhammad kecil. Tapi ini bukan Muhammad, itu bukan Rasulullah, tapi ini nama seorang anak yang bernama Muhammad. Setting kisahnya ini ada di Spanyol ya. Kalau dulu Spanyol namanya Andalusia ya. Jadi itu dulu Spanyol, kemudian Portugal ya. Dulu itu satu kawasan atau satu wilayah yang luas ya bernama Andalusia. Dia kalau kita lihat di peta, Andalusia itu bertetangga di sebelah sini itu dengan Prancis. Kemudian di bawahnya itu dengan Afrika, yaitu Maroko. Oke. Nah, kisah yang paling ambil ini berasal dari sebuah buku. Bukunya sudah lama banget. Terbitan tahun 1980-an dan diambil dari buku berbahasa Arab karangan Dr. Ali At-Tantawi, seorang sejarawan dari Damaskus, Suriah. Ya, beliau seorang sejarawan, bukunya banyak banget. Ketika beliau kemudian mendapat kisah ini, beliau bercerita di bukunya dan menceritakan kembali untuk Pak Alim dan Pak Alim sampaikan buat kamu. Baik, kita lanjutkan. Spanyol yang waktu itu masih bernama Andalusia selama hampir 700 tahun selama 700 tahun pernah mendapatkan hidayah Allah dengan beragama Islam. Jadi Spanyol itu atau Andalusia itu dulu pernah memeluk agama Islam ya masyarakatnya. Makanya jangan heran kalau di sana sekarang ini masih terdapat banyak sekali peninggalan-peninggalan yang identik dengan Islam seperti masjid, walaupun sekarang sudah jadi museum. Namanya Masjid
Cordova. Dan di sana juga ada sebuah istana yang sangat cantik, sangat indah, terindah waktu itu di dunia, bernama Istana Alhambra. 700 tahun selama itu umat Islam ada di bumi Spanyol. Tapi setelah itu umat Islam terusir dan seperti tidak ada lagi Islam di sana. Nah, kisah yang diambil di sini adalah kisah pada saat umat Islam terusir dari Spanyol, ya. Ada seorang anak kecil namanya Alonso. Alonso ini anaknya periang, ceria, ya, dan selalu bahagia. Alonso namanya. Alonso ini bercerita di bukunya. Aku bernama Alonso. Aku seorang anak yang masih bersekolah di sekolah dasar. Aku sekolah di gereja. Setiap pagi, setiap aku mau berangkat sekolah, aku mencium dan dicium oleh ayah dan ibuku. Tapi sejak aku sekolah di sekolah dasar di gereja, setiap kali aku mau berangkat ke sekolah dengan hati yang bahagia karena aku akan bertemu dengan teman-teman, bertemu dengan guru-guru seperti Bapak Pendeta, kulihat wajah ayahku seperti tidak suka dan bermuram durja. Aku juga melihat ibuku seperti bersedih sekali, dan dia ketika menciumku sebelum aku berangkat memelukku dengan sangat erat sehingga aku jadi bingung. Tapi aku harus berangkat sekolah, Bunda, kata ibuku. Berangkatlah nak, belajar yang baik ya. Hati-hati di jalan. Aku berangkat ya Bunda, Ayah. Berangkatlah Alonso. Jadi setiap hari itu Alonso, ya, setiap pagi belajar di sekolah gereja di sana, di Spanyol. Dia tinggal di kota Cordova. Setiap hari. Dan dia menulis lagi di bukunya, setiap aku pulang sekolah, aku lihat ibuku menangis. Bunda, aku pulang. Bunda, aku menangis. Emang aku kenapa, Bun? Aku sehat, Bun. Hari ini aku udah pelajarin ini dari Bapak Pendeta. Ini. Enak deh, Bun. Bagus pelajaran. Aku ketemu dengan teman-teman yang banyak. Iya, Bunda. Iya, Bunda paham. Kayak gitu. Tapi kenapa Bunda menangis setiap aku selesai belajar dari sekolah? Bunda sakit? Enggak, Bunda nggak sakit. Waktu itu, kata Alonso, bundaku lagi hamil. Aku bahagia sekali karena sebentar lagi aku akan dapat seorang adik bayi. Karena aku ingin sekali punya adik. Harinya pun tiba. Ibundanya kemudian lahiran. Ketika adik bayiku lahir itu, ayahku dengan berwajah muram. Aku bingung, kenapa adikku lahir ayahku berwajah muram? Kenapa ya? Tapi aku tidak berani bertanya kenapa ayah seperti itu. Ketika ibunda melahirkan adikku, ayah memanggil pendeta untuk datang ke rumahnya dan adikku diurapi. Diurapi itu kalau kamu tanya, Pak, diurapi itu apa sih, Pak? Diurapi itu kalau yang paling paham yaitu kalau dalam tradisi orang Katolik atau orang Kristen itu bayi yang baru lahir, ya, kemudian dikasih air suci. Katanya air suci itu dipercikin gitu. Namanya diurapi, kemudian diberi nama, dibaptis itu, diberi nama Kristen. Ibunda, nanti kalau udah gede, nanti Alonso boleh main ya sama adik aku. Iya, gitu. Loh, kok Bunda nangis sih? Gak apa-apa, gitu. Intinya adalah Alonso merasa heran. Satu, setiap kali berangkat sekolah, ya, Alonso melihat ada raut dari ayahnya itu seperti tidak suka. Kan bingung ya?
kalau kamu pasti kan bahagia ya, seneng kalau ya, assalamualaikum, bahagia kalau misalkan berangkat sekolah ya kan, ketemu teman-teman, ketemu ibu guru, ketemu bapak guru, belajar di kelas rame-rame ya kan. Ayah juga bahagia nganterin, juga ibundanya ya kan. Tapi ini aneh, Alonso ini setiap mau berangkat sekolah itu melihat ada wajah muram, wajah tidak suka di wajah ayahnya. Dan yang paling dia bikin sedih itu wajah ibundanya yang kayak sedih, berat melepas Alonso pergi ke sekolah. Alonso tidak mau bertanya, takutnya nanti ayah bundanya malah tambah kenapa-napa gitu. Tapi tetap saja Alonso menjadi sebuah pertanyaan besar, ini kenapa ya bunda sama ayahku kok seperti ini. Nah, sampai akhirnya ya, maaf, ketika Alonso kelas berikutnya naik kelas itu, Alonso jalan-jalan setelah pulang di sekolah itu, melewati jalanan di ibu kota Cordova. Di situ dia melihat banyak orang-orang ya, katanya sih orang-orang Islam. Mereka dihukum, ada yang diikat, pokoknya disiksa gitu. Alonso tidak paham. Dan yang menyiksa itu adalah pihak pemerintahan Spanyol yang dikenal dengan sebutan Dinas Intelijen. Alonso ngeri ngelihatnya. Aku ngeri, aku harus bilang ke ayah dan bunda, itu mereka ngapain sih? Kenapa sih mereka menyiksa orang-orang yang disebut dengan orang Islam itu? Aku harus segera bilang ke ayah. Akhirnya Alonso pulang dan cerita ke ayahnya. Ayah, ada apa nak? Ayah, tadi aku ketika pulang sekolah di jalan, tadi aku melihat ada orang-orang banyak ya. Kenapa nak? Orang-orang itu disiksa ya sama polisi pemerintahan ya, yang namanya Dinas Intelijen. Katanya yang disiksa itu ya, itu orang-orang Islam ya. Emang kenapa sih ya? Alonso, ayah tidak bisa jawab ya, maaf ya. Nanti pada saat nanti ayah kasih tahu. Tapi Alonso mau tahu ya, kenapa ya? Ayah tidak bisa jawab. Ibu bisa jawab nggak? Enggak Alonso, bunda minta maaf, bunda juga tidak bisa jawab. Kamu besok jangan lihat itu lagi ya, begitu selesai belajar, kamu langsung pulang ya. Iya bunda. Hanya Alonso memendam pertanyaan kedua. Pertanyaan pertama kan tadi udah jelas ya. Setiap kali berangkat sekolah, setiap kali pulang sekolah, Alonso melihat wajah kedua orang tuanya itu seperti tidak suka dan sedih. Pertanyaan kedua adalah ketika dia pulang sekolah, dia melihat di pinggir jalan itu, di setiap jalan yang dia lewatin tuh, waktu itu dia melihat ada banyak orang disiksa dengan siksaan yang begitu mengerikan sampai Alonso nggak berani lihat. Dan ketika ditanya kepada ayah bundanya nggak bisa jawab atau nggak mau jawab. Itu udah 2 pertanyaan. Hanya Alonso tambah bingung, tapi dia tetap melalui hari-harinya seperti biasa. Sampai akhirnya Alonso berusia 10 tahun. Alonso berusia 10 tahun. Berarti kelas berapa tuh ya? 7, 8, 9, 10. Kelas 4. Antara kelas 4-an. Kelas 4, kelas 5 lah. Ya, seusia kamu. Ketika Alonso berusia 10 tahun, dia dipanggil sama ayahnya. Alonso, sini. Iya ayah. Ayah mau bilang sama kamu. Iya ayah. Ayah ada satu rahasia. Ayah ingin bilang ke kamu. Tapi kamu janji sama ayah, tolong jangan beritahukan rahasia ini nanti kepada siapapun, termasuk kepada ibunda kamu. Kamu siap? Kalau kamu sudah siap, ayah akan memberitahu sebuah rahasia untuk kamu. Tapi kamu janji dulu. Janji kalau kamu akan merahasiakan apa yang akan ayah sampaikan kepadamu. Siap? Siap ayah. Aku Alonso, anak ayah, akan berjanji. Aku berjanji aku akan
merahasiakan apa yang akan ayah sampaikan kepada saya. Bagus. Kalau gitu, nanti jam 12 malam, ayah akan bangunkan kamu. Karena ini rahasia, maka ayah akan memberitahukannya ketika malam, ketika orang-orang pada tidur. Paham ya? Siap ayah? Hari itu Alonso tidak bisa tidur. Dia memikirkan apa ya yang akan disampaikan oleh ayahnya nanti malam. Aduh, apa ya? Alonso tidak bisa tidur. Dia menunggu bergantinya waktu. Jam ini malam, akhirnya sudah mulai jam 12. Pas jam 12, pintu kamarnya diketuk. Wah, pintu kamarku diketuk. Itu pasti ayah. Alonso, kamu sudah tidur? Belum ayah. Shh. Iya. Sini, ikut ayah. Ayah, kita mau kemana? Shh, jangan bicara. Ini rahasia, kamu ikutin ayah saja ya. Nanti ayah akan jelaskan. Baik ayah. Hanya Alonso ikut ayahnya. Ternyata mereka berdua menuju ke sebuah tempat di belakang rumah mereka. Di situ ada taman, ya. Kemudian ada sebuah jalan diangkat, ada pintu bawah tanah. Ada sebuah pintu bawah tanah. Terus Alonso kemudian, ayah, ini apa? Jangan bicara dulu, ikutin ayah. Nanti kalau sudah sampai nanti ayah jelaskan. Ya ayah. Mereka berdua kemudian ayahnya mengambil obor ya untuk menerangi ruang rahasia itu, ruang yang gelap hanya terang dengan adanya cahaya obor itu. Mereka berdua kemudian berjalan. Ternyata ketika masuk ke ruangan itu, satu ruangan yang cukup luas, tapi tidak luas banget, ya mungkin ukuran 5 kali 5 meter. Dan situ Alonso melihat di ruangan itu terdapat banyak buku. Buku-buku banyak banget. Dan yang aneh, buku-bukunya itu tidak dikenal, tidak bisa dibaca sama dia. Bukunya aneh. Tulisan isi tulisan itu aneh. Ayah, ini buku apa? Kok bukunya tidak bisa aku baca? Kan aku udah bisa baca ya. Oh, baiklah. Terus ayahnya kemudian mengambil satu buku. Coba kamu lihat ini. Ayah, ini buku apa? Seperti buku kuno. Soalnya aku tidak bisa baca ya. Ini tulisannya tidak bisa saya baca. Tulisan yang aku pelajari di sekolah, tulisannya tidak seperti ini ya. Oke, Alonso, kamu sudah berjanji sama ayah kalau kamu akan merahasiakan apa yang akan ayah sampaikan. Siap? Siap ya? Buku yang ayah pegang ini adalah kitab suci. Kitab suci ya? Kan kita sudah punya kitab suci ya? Kitab suci kita kan Injil. Shh, bukan. Kitab suci kita adalah ini. Hah? Ini apa ya? Ini adalah Al-Quran. Oh, ini Al-Quran ya? Kitab suci. Berarti ayah? Ya, ayah adalah orang Islam. Makanya, kalau sampai ayah ketahuan sama pemerintah sebagai orang Islam, nanti ayah akan ditangkap oleh dinas intelijen dan ayah akan disiksa oleh mereka. Makanya kamu jangan kasih tahu ke siapapun. Kamu jaga rahasia ini, paham? Iya ya. Oh, jadi Alonso itu ketakutan. Dia nggak mau ayahnya tertangkap oleh dinas intelijen pemerintah Spanyol. Karena kalau sampai ketangkap, nanti ayahnya akan dibunuh. Baik ya, aku berjanji. Aku tidak akan mengatakan kepada siapapun. Aku janji ya, walaupun kepada ibunda. Bagus. Alonso, ayah mau cerita.
Alonso, dulu kita ini umat Islam. Dulu umat Islam ini memerintah di Spanyol ini sudah 700 tahun lamanya. Tapi rupanya Allah Subhanahu wa taala mengambil amanah ini dan dicabut sehingga kita terusir. Sekarang negeri ini dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Kenapa begitu ya? Ya karena kita meninggalkan kitab ini. Karena kita meninggalkan kitab Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Ya Allah, ayah, berarti aku dan ayah orang Islam. Ya, namamu sebetulnya bukan Alonso. Namamu adalah Muhammad, seperti Nabi kita. Namaku Muhammad, ayah. Ya, namamu adalah Muhammad. Nama Alonso itu adalah nama samaran supaya kamu selamat. Mulai saat ini dan seterusnya, kamu setiap malam akan belajar Al-Quran bersama ayah. Kamu akan belajar bahasa Arab bersama ayah di tempat ini. Kamu mengerti? Jangan beritahukan kepada orang lain. Rahasiakan ini. Sampai kapanpun. Termasuk ibunda kamu. Paham kamu? Baik ayah. Bapak, ayah ingatkan lagi. Setiap malam kamu akan belajar Al-Quran di sini. Belajar bahasa Arab dan buku-buku Islam di sini. Paham? Baik ayah. Baik. Ayah, aku boleh bertanya. Itu gereja Cordova itu jadi sebetulnya masjid ya? Iya. Itu adalah masjid kita. Itu adalah masjid kebanggaan kita umat Islam. Dulu adalah masjid terindah dan terbesar di negeri ini. Itu Masjid Cordova. Dulu di masjid itu setiap 5 kali, setiap hari kumandangkan azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadan, dan seterusnya. Ayah, aku kenapa sedih begini? Tidak apa-apa sedih. Makanya kamu tahu kenapa ayah merasa bersedih dan bermuram durja. Kenapa ayah tidak rela, seperti tidak rela mengantarkan kamu pergi ke sekolah. Karena ayah tidak mau kamu belajar agama itu. Kita tuh agamanya Islam. Ayah tidak rela kamu belajar di gereja. Kita tuh seorang muslim. Dan kamu tahu kenapa ayah tidak menjawab pertanyaan kamu yang kedua? Karena kamu terjawab sekarang kan. Pemerintah Spanyol itu sangat kejam. Mereka akan membunuh orang-orang muslim, orang-orang Islam seperti kita kalau ketahuan. Jadi kita itu sedang menyamar. Jangan sampai kita ketahuan keislaman kita. Kamu paham ya? Paham ayah? Nanti setiap 5 hari, setiap 5 waktu untuk sholat kita akan sholat di ruangan ini bersama ayah. Kamu paham? Paham ayah? Nah, pagi harinya Alonso, Muhammad ya, sekarang Muhammad. Pagi harinya setiap Muhammad mau berangkat sekolah, Muhammad malas. Nggak mau berangkat ke gereja. Nggak mau berangkat ke sekolah gereja. Alonso, sana berangkat. Aku malas bun. Berangkat sana, emang kenapa sih? Coba, ceritain coba. Emang ayah mengatakan apa sama kamu semalam? Enggak, ayah nggak ngatain apa-apa semalam ke aku bun. Enggak bun. Enggak bun, nggak apa-apa. Yaudah bun, aku Alonso berangkat. Ayah berangkatlah Alonso ke sekolahnya setiap. Tapi sekarang berangkatnya tidak dengan semangat. Sekarang berangkatnya ya biasa-biasa aja. Kalau dulu kan kalau berangkat sekolah semangat, ceria, ya kan bahagia. Sekarang enggak. Sedih. Dan dia tidak semangat belajar di sekolah, dia cuma begini doang. Gurunya mengajar juga dia dengan apaan deh. Males. Guru-guru juga bingung. Alonso, kamu kenapa? Sakit? Enggak, aku biasa-biasa aja. Temen juga bingung. Alonso, kamu kenapa sih? Kok kamu begitu banget sih? Aduh, kamu ceria dong. Jangan sedih begitu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa kok. Jadi Alonso hampir. Tapi jadi langsung ingat. Jangan sampai kamu ketahuan. Langsung Alonso begini lagi. Oh iya, aku nggak boleh ketahuan. Dan sekarang dia punya kebiasaan. Setiap pulang sekolah dia mampir dulu ke Masjid Cordova yang sekarang jadi gereja. Jadi Alonso, Muhammad mampir ke Masjid Cordova ya, masjid tapi sebenarnya udah jadi gereja.
Setiap kali dia mampir ke situ, dia tengok kiri kanan. Tengok kiri, tengok kanan, takutnya ada orang ngeliat. Terus dia merapat ke dinding masjid, kemudian dindingnya diusap-usap. Cordova, kamu kenapa? Kenapa sekarang kamu menaranya diisi dengan lonceng? Kenapa? Kenapa tidak ada lagi azan di menara kamu? Kenapa Cordova? Kenapa sekarang di dalamnya tidak pernah dibacakan ayat-ayat Al-Quran lagi, Cordova? Kenapa? Kenapa Cordova? Kenapa? Apakah kau sudah pergi meninggalkan kami? Wah Cordova, jawablah Cordova. Jadi dia Alonso atau Muhammad ini ngomong sendiri kepada dinding masjid. Ketika lagi ngomong begitu, ada patroli polisi lewat. Wah, ada patroli polisi. Dia bersembunyi, kemudian kalau ketahuan bisa ditangkap, dan itu membahayakan nyawa ayah dan bundanya. Jadi setiap hari begitu, setiap pulang sekolah begitu Alonso mampir ke Masjid Cordova, nangis dia. Jadi ya gimana ya? Ya ibaratnya masjid dulu dipakai buat sholat Jumat, buat sholat hari raya ya kan. Kemudian menaranya buat azan. Dulu kan belum ada speaker ya. Belum ada speaker. Terus orang kan kalau mau azan kan ke menara dulu ya kan. Ke menara naik ke atas kemudian azan untuk memanggil orang sholat. Sekarang menaranya sudah tidak ada. Menaranya masih ada, cuman diisi dengan lonceng gitu. Kamu nanti paling kalau ajak, ya doain aja ya supaya Pak Alim bisa jalan-jalan ke Spanyol. Pak Alim pengen banget datang ke Masjid Cordova sama Istana Alhambra. Pak Alim pengen banget. Doain Pak Alim ya. Pak Alim mau jalan-jalan ke sana, mudah-mudahan Allah kabulkan. Pak Alim pengen banget sholat sunnah 2 rakaat di Masjid Cordova. Pengen banget. Kayak gimana sih masjid itu sekarang? Ya Allah, sekarang di gereja sih. Baik, Bapak lanjutkan. Setiap hari, setiap malam ya. Jadi Alonso belajar sama ayah itu setiap malam, jam 12 malam sampai subuh. Jadi Alonso tidurnya di awal, terus sholatnya di ruangan itu sampai kemudian belajar sembunyi-sembunyi. Pokoknya belajar sembunyi-sembunyi, sholat juga sembunyi-sembunyi, jangan sampai ketahuan. Alonso sholat di situ. Setelah Alonso berusia 15 tahun, alhamdulillah Alonso bisa membaca Al-Quran, bahkan bisa hafal Al-Quran 30 juz. Dan yang lebih penting lagi adalah Alonso menguasai bahasa Arab. Jadi Alonso sudah bisa bahasa Arab usia 15 tahun. Berarti waktu itu dia udah SMP ya, mau SMA gitu. Ketika sudah berusia 15 tahun dan ayahnya ngetes, coba Alonso baca kitab ini, dibaca bisa. Waalaikumsalam. Kemudian Alonso, ayah aku sudah bisa semua, sudah bisa bahasa Arab, aku juga bisa baca kitab-kitab ini. Baik, kamu sudah bisa hafal Quran, alhamdulillah, ayah bangga sama kamu. Alonso, dengarkan ayah. Setelah ini mungkin kepolisian, dinas intelijen akan menggeledah rumah kita. Ayah berpesan sama kamu, hati-hati ya. Baik ayah. Nah, ternyata semakin kesini, semakin hari-harinya itu semakin mencekam, karena polisi dinas intelijen Spanyol setiap hari menemukan banyak orang-orang Islam yang berpura-pura masuk Kristen tapi tetap masih menjadi Islam. Akhirnya mereka ditangkap. Mereka diberikan 2 pilihan. Dihukum mati atau murtad menjadi Kristen. Ternyata mereka, umat Islam ini tetap gak mau murtad. Mereka memilih mati. Lebih baik mati daripada menjadi Kristen. Seperti itu. Jadi Alonso tuh dalam hati, kejam banget. Kalian kejam. Kalian tidak berterima kasih kepada kami umat Islam. Siapa yang menjadikan Spanyol negerinya menjadi indah seperti ini? Karena kami umat Islam, bukan karena kalian. Tapi Alonso cuma bisa ngomong dalam hati gitu. Akhirnya semakin menjadi itu, banyak orang mulai ketahuan.
sepulang sekolah tuh Alonso dipanggil sama ayahnya. Alonso, kenapa ya? Ada berita gawat. Kenapa ya? Rupanya ada orang yang melaporkan kalau ayah pura-pura masuk Kristen. Malam ini juga kamu berkemas. Kamu nanti jam 12 malam akan dijemput oleh pamanmu. Dan kamu harus pergi meninggalkan Spanyol. Tidak mau ayah, aku tidak mau. Aku akan ikut bersama ayah. Aku ingin mati bersama ayah di sini. Alonso, dengarkan ayah. Dengarkan ayah. Kamu anak ayah. Dengarkan. Kamu ayah ajarkan selama 4 tahun sampai 5 tahun. Itu demi untuk apa? Untuk meneruskan perjuangan ini. Kamu sampaikan kepada umat Islam di sana di Afrika, kepada seluruh dunia Islam, bahwa Spanyol dalam keadaan bahaya. Kamu harus selamat. Paham itu? Dan kamu harus selamatkan diri kamu. Jangan pedulikan ayah dan bunda. Paham kamu? Baik ayah. Nanti malam pamanmu akan menjemput. Persiapkan dirimu. Baik ayah. Malam-malam tuh Alonso tidak bisa tidur lagi. Ibunya sudah, Alonso, bunda, jangan panggil aku Alonso lagi, aku Muhammad. Iya Muhammad. Bunda bangga sama kamu. Kamu sudah bisa baca Al-Quran. Bunda lihat kamu sudah bisa bahasa Arab. Bunda lihat kamu sudah menjadi seorang muslim yang sejati. Bunda bangga sama kamu. Bunda titip pesan sama kamu berjuang terus ya. Walaupun nanti bunda sudah tiada, bunda ingin melihat kamu bebas dari negeri ini dan kamu kembali melanjutkan kuliah kamu dan memperjuangkan agama ini di sana di negeri Afrika. Ya, ini pesan bunda. Kamu jangan pedulikan ayah dan bunda serta adikmu. Biarkan kami bertiga yang akan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah kami mati syahid. Kamu selamatkan dirimu ya. Ini pesan bunda ya. Kamu jangan tolak ya. Bunda jangan bilang begitu. Bunda sama ayah sudah rela, sudah ikhlas kamu berangkat ke Maroko. Nanti kamu akan dijemput oleh paman kamu. Berangkatlah. Nanti malam kamu berkemas. Ingat, jangan sampai kamu tertangkap ya nak. Bunda sayang sama kamu. Bunda cinta sama kamu. Kamu selamatkan diri kamu. Bundanya meluk lama banget. Ya Allah. Iya bunda. Muhammad akan ikuti kata-kata bunda. Malam harinya pintu diketuk. Ternyata pamannya datang kemudian meminta kepada Muhammad, ayo bersegera. Muhammad, ayo kita berangkat malam ini. Sepertinya para polisi dinas intelijen Spanyol sudah mulai berdatang ke tempat ini. Tempat ini sebentar lagi akan dikepung. Cepat tinggalkan tempat ini. Aku ingin memeluk bunda sama ayahku dulu paman. Ya tapi jangan lama-lama. Akhirnya Muhammad memeluk ayah. Ayahanda, aku berangkat ya. Bunda, aku berangkat ya bun. Iya nak, kamu berangkatlah. Semoga Allah melindungimu nak. Ibu berdoa semoga kamu selamat sampai di Afrika. Selamatkan dirimu nak. Biarkan ayah dan bunda yang akan menghadapi semua ini. Kamu tidak usah bersedih. Ayah dan bunda sudah ikhlas. Berangkatlah nak, berangkat. Berangkatlah. Alonso berangkat bersama paman malam itu juga. Ya. Ternyata yang berangkat bersama Alonso itu ada banyak. Ada kaum muslimin ya. Jumlahnya sangat banyak, sekitar hampir ribuan. Mereka berjalan pelan-pelan sekali malam-malam itu ke pelabuhan. Alhamdulillah ada seorang ada kapal punya seorang panglima muslim yang bernama Khairuddin Barbarossa yang dikirim oleh Sultan Sulaiman Al-Qanuni untuk membebaskan umat Islam yang tertindas di Spanyol. Jadi Panglima Khairuddin Barbarossa sudah menyiapkan kapal besar secara diam-diam untuk membebaskan tanpa sepengetahuan pasukan Spanyol. Hanya rombongan ini kemudian berangkat masuk ke kapal itu dan malam itu juga berangkat. Sementara itu bundanya, ayah Muhammad atau ayah Alonso dan bundanya
ditangkap oleh dinasti intelijen bersama dengan adiknya, kemudian mengalami penyiksaan dan meninggal mati syahid, insyaallah. Dan Alonso kemudian sudah selamat sampai di Afrika, di Maroko, dan dia membawa semua kenangan indah ketika dia masih di Spanyol. Setiap kali dia ingat, dia selalu menangis. Dia akan berdoa kepada Allah, semoga ayah dan bundanya diterima di sisi Allah sebagai syuhada, karena meninggal di tangan orang-orang kafir. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kembali bersamanya di surganya nanti, amin ya rabbal alamin. Begitu kata Alonso. Nah, suratnya itu yang mana Pak? Surat yang buat Muhammad kecil, suratnya surat dari ayahnya, dan surat itu adalah surat tentang bahwa dia bernama Muhammad. Jadi surat itu isinya ketika dikasih pada waktu malam, paling belum ceritain ya, bahwa dia itu sebetulnya namanya bukan Alonso tapi Muhammad. Itu tadi cerita Pak Alim tentang surat kecil untuk Muhammad, ya. Dan memang ini sebuah peristiwa yang sangat menyedihkan buat kita, bahwa dulu selama 700 tahun umat Islam menguasai Spanyol, ya, menjadikan Spanyol itu menjadi negeri yang indah, yang luar biasa makmur, ya. Tapi kemudian takdir Allah, ya. Tapi kamu nanti akan ada pertanyaan begini, Pak Alim, kenapa sih umat Islam bisa terusir dari Spanyol? Emang kenapa, Pak? Oke. Jawabannya adalah karena waktu itu umat Islam sudah meninggalkan Al-Quran dan Sunnah. Jadi umat Islam waktu itu sedang berjaya-berjayanya di sana, ya. Mereka jadi meninggalkan Al-Quran, tidak mau mempelajari Quran lagi, tidak mau lagi mengamalkan Sunnah Nabi, tidak mau lagi belajar agama Islam. Apa yang dipelajari oleh umat Islam di situ waktu itu, paling umat Islam di situ sudah terlena dengan hura-hura dan berfoya-foya, minum-minuman keras. Kemudian mereka juga sangat menggandrungi musik. Ya, musik. Waktu itu musik menjadi acara favorit para pemuda-pemuda Islam waktu itu di Spanyol. Jadi betul-betul melalaikan umat Islam di sana, sehingga mereka tidak lagi mempelajari Al-Quran. Ada, tapi jumlahnya sedikit, ya. Itulah. Jadi supaya umat Islam tetap berjaya, tetap disayang Allah, kita harus kembali belajar Al-Quran. Kita kembali mengikuti sunnah Rasulullah SAW, ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga negeri kita tidak seperti Spanyol, dan kita justru negeri kita menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, di mana negeri kita menjadi negeri yang kuat, damai, dan menjadi penolong buat negeri-negeri lain yang tertindas, ya. Jadi kita menjadi negeri yang makmur gitu. Dan mudah-mudahan di tangan kamulah, di tangan murid-murid Pak Alim ini, ya, menjadikan negeri ini menjadi negeri yang berjaya, insya Allah, amin ya rabbal alamin. Itu saja kisah Pak Alim yang bisa Pak Alim sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan berkenan. Apabila ada kata-kata Pak Alim yang kurang berkenan, ya, atau kurang enak didengar, ya, Pak Alim mohon maaf. Itu saja yang bisa Pak Alim sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi besok insya Allah di jam yang sama, insya Allah jam 9, dalam kisah yang lain, ya. Kalau kamu ingin bertanya, Pak Alim kasih satu pertanyaan. Silakan, kamu mau bertanya silakan, satu saja. Pak Alim kasih waktu 1 menit. Atau menit, ya. Kalau tidak ada pertanyaan berarti paling cukup kan, paling tutup. Oh iya, tadi Pak Alim minta doanya supaya
paling bisa berkunjung ke Spanyol, paling bisa sholat di Masjid Cordova, ya. Atau kita sama-sama yuk, kita ke sana yuk, ke Spanyol yuk. Kita ke Cordova, kita jalan-jalan ke sana, kemudian kita mampir ke Istana Alhambra, kemudian kita bisa masuk ke Masjid Cordova di sana, ya. Kalau bisa nanti kita minta izin sama penjaga di sana supaya kita bisa sholat 2 rakaat di Masjid Cordova, ya. Amin ya robbal alamin. Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, paling cukupkan dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.